Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah mulai membahas campuran ya. Sekarang paket ke-8 soal hitungan cepat. Beberapa soal, 10 soal setidaknya akan kita bahas. Soal yang pertama silakan dicoba dulu, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, soal pertama, 46AB dikurangi 58 sama dengan 82. Yang ditanyakan adalah 23AB berapa? Nah, di sini sangat gampang ya. Kita kelompokkan yang satu jenis. Ini kan angka, ini juga angka. Bisa kita gabungkan. Sehingga negatif 58 kalau pindah ke sini, tadinya pengurangan menjadi penjumlahan. Jadi 82 dijumlahkan dengan 58. Pindah ruas kalau bahasa sekolahan dulu. Tinggal digabungkan 82 tambah 58 itu dihitung biasa jadi 140. Nah, di sini 46AB sama dengan 140. Sedangkan yang ditanyakan itu 23AB. Dari 46 dengan 23 itu pasti ada hubungannya. Ya, ternyata bisa dibagi 2. Sehingga 46 dibagi 2 adalah 23. Ya. Asalkan ini boleh dibagi 2, asalkan ini pun dibagi 2. Ruas kiri dibagi 2, ruas kanan pun harus dibagi 2. Seperti itu. Sehingga 23AB, kemudian 140 dibagi 2, 70. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 2. Ini soal sejenis. Silakan coba dulu. Yuk, kita cocokkan jawabannya. Sejenis tapi beda tipe. Di sini 5/3 biasanya agak terkendala di pecahan begini. Sebetulnya sangat gampang untuk menghilangkan pecahan itu. Yang membingungkan adalah pembagi yaitu 3. Maka dikalikan 3 saja supaya hilang. Boleh? Boleh. Ya, nanti di beberapa soal lain juga akan kita terapkan teknik ini. Kita boleh mengalihkan dengan bilangan apapun asalkan semua suku dikalikan. Ini yang dimaksud dengan suku pertama ya. Kemudian dipisahkan dengan operasi tambah dan kurang, berarti ini sudah menjadi suku yang lain. Ya. Nah, 2 dan X ini satu suku. Kenapa? Karena tidak ada tambah dan tidak ada kurang di sini. Syarat suku berbeda adalah ada tambah dan kurang. Kemudian ini angka sama dengan, berarti ini suku ketiga. Boleh kita kalikan, boleh kita bagi, boleh kita kali dan bagi ya. Dengan bilangan apapun sesuai dengan tujuan kita asalkan semua suku diperlakukan sama. Prinsipnya itu. 5/3 supaya 3-nya hilang dikali 3. Boleh, boleh. Asalkan ini pun dikali 3. 5/3 dikali 3 maka 3-nya hilang, tinggal 5. Kemudian 2 dikali 3 itu 6. Ya, 2X dikali 3 itu 6X. Kemudian 8 dikali 3 itu 24. Seperti itu. Sehingga soal menjadi sederhana. Gabungkan angka menjadi pengurangan, 24 dikurangi 5. 24 dikurangi 5 itu 19, sehingga X-nya berapa? 19/6. Ya, dibagi 6. 6X dibagi 6 adalah X, kemudian 19 dibagi 6 adalah 19/6. Dilihat dari jawabannya adalah B. Soal nomor 3, silakan dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Ini adalah X 4,572 dikali 0,003. Kemudian dijumlahkan dengan 100,341 kali 0,005. Kita diminta membandingkan dengan Y yang nilainya adalah 1,4. Mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Atau jangan-jangan mereka sama. Ya, tentu saja kita bisa mengalihkan ini secara manual, tapi menghabiskan banyak waktu. Ya, ingat kita bisa menggunakan teknik tadi. X dulu, kita tulis di sini. Nah, kita ingin menyederhanakan pengali saja. Pengali ini adalah 0,003, artinya per 1000. Ya, ini juga sama per 1000. Ya, kita kalikan saja 1000. Sehingga X dikalikan 1000 menjadi 1000X. Kemudian setiap suku harus dikalikan dengan 1000. Ya. Ini satu suku. Kenapa? Karena angka 4,572 penghubungnya bukan tambah, bukan kurang. Berarti ini satu suku, ini satu keluarga. Sehingga kita pilih saja salah satu, mau yang mana yang dikalikan 1000. Boleh yang ini, boleh yang ini.
Ya, kita pilih yang ini saja 0,003 misalkan, ya. Sehingga kalau dikalikan 1000 kan komanya bergeser 3 kali. 1, 2, 3. Berarti komanya hilang. Ya, karena 3 koma. Tidak ada angka lagi, berarti angka 3 saja kita tulis. Kemudian tambah. Nah, kalau sudah tambah berarti ini satu suku yang lain. Jadi kita punya satu suku, ini suku kedua. Kita tinggal pilih. Misalkan yang ini jadi 100,341 kali 5. Ya, nah, kita hampirkan saja. Kita hampirkan itu adalah bukan yang sebenarnya. Kita boleh saja 3 dikali 4,572. Ya, cuman di soal-soal begini, hampiran saja cukup. Ya, sehingga ini koma-koma bisa diabaikan. Sehingga 3 kali 4 berapa? 12. 12 koma begitu. Meskipun kita tahu 3 kali 5, 15, berarti ini 13 koma. Cuman sudah saja biarkan, karena tidak terlalu besar. Ya, biasanya perbedaan yang soal begini ekstrim. Jadi 12 pun cukup. Kemudian 5 tinggal dikalikan dengan yang depan saja. 5 kali 100, 500. 12 ditambah 500, 512. Ya, itu 1000X. Nah, sekarang yang Y. Y pun harus seimbang. Kalau di sini 1000X bandingkan dengan 1000Y. Ya, kalikan dengan 1000. Sehingga yang ini menjadi 1000Y, ini pun dikalikan 1000. Kalau diseraikan 1000, berarti nolnya, komanya pindah 3. Ya. Berarti 1, 2, 3. Artinya tinggal menambahkan 02. Karena di sini 0,4 ya, 1. 1,4 dikalikan 1000 berarti geser 3. 1, 2, 3. Berarti tinggal 1400. Nah, di sini 1000X, di sini 1000Y. Sudah sebanding. Di sini 512, di sini 1400. Mana yang paling besar? Adalah yang ini, yang di bawah. Artinya apa? Yang X lebih kecil dari Y. Mana? Opsi B. Begitu ya, cara penyederhanaannya. Tentu saja bisa berbagai cara ya. Baik, untuk memantapkan silakan dicoba dulu, di pause dulu, kemudian nanti kita cocokkan jawabannya. Kita cocokkan jawabannya. Ya. Di sini kita bisa mengalihkan dengan 1000. Ya, dengan 1000 berarti ini. Kalau yang ini berarti dikalikan dengan 10.000 karena nolnya 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Yuk. Misalkan ini kita dikalikan 10.000 saja supaya ini hilang. Jadi 10.000X sama dengan 2,134 kali 4 ditambah 50, 621 kali 6. 4 kali 2 adalah 8, 6 kali 50 adalah 300. Jadi 308 koma. Ya, meskipun tidak tepat, tapi menghampiri lah. Ya, sekitaran ini. Kemudian, Y juga harus dikalikan 10.000. 10.000Y. Ya, berarti tinggal digeser komanya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 2, 3, 0 tersisanya. Ya. Mana yang lebih besar? X yang lebih besar. Berarti opsi A jawaban kita. Soal nomor 5. Soal nomor 5 pun kita terapkan hal yang sama. 85% dikurangi 25%, ini bisa sederhanakan. Kemudian 1,25 ditambah 31/4. Kalau sudah melihat video-video sebelumnya, 1/4 itu 0,25. Sehingga yang ini bisa sederhanakan sebetulnya. Misalkan di jadwal X ya. Jadi 85 dikurangi 25 itu 60 ya. Jadi 85% dikurangi 25% itu adalah 60%. Kemudian 1,25, kemudian 3/4 itu adalah 3,25. Ya. Sehingga kalau kita kalikan 100, 60% itu kan 60/100. Supaya menghilangkan per 100 kalikan 100. Semuanya berarti 100X. Ini 60/100 dikali 100, 100-nya hilang, jadi 60. Ini dikali 100, tinggal geser 2, berarti 125. Ini dikali 100, tinggal geser 2. Jadi 325. Dijumlahkan biasa, 125 ditambah 325, ditambah 60, supaya gampang. Ya, ini 450, ini 60. Menjadi, kalau dijumlahkan, totalnya adalah 510. Nah, ini 100X. Sama dengan 510. Mana yang mirip? Ya, angka yang mirip adalah angka C.
begitu ya. Karena yang kita inginkan bukan 100x tapi x, ini kan x ya. Sehingga kalau mendapatkan x tinggal dibagi 100. Dibagi 100 berarti kan komanya muncul 2 dari belakang, 1 2. Jadi 5,1. Sebetulnya dalam perhitungan kelihatan mana yang mirip angkanya. Nomor 6. Bilangan yang setara dengan 6,25% adalah, silakan coba dulu mana. Baik, 6,25% artinya 6,25 per 100. Nah, kita suka bingung di koma-koma, ya, komanya di belakang koma ada 2 angka, berarti dikalikan 100 aja supaya hilang. Boleh saja, asalkan atas dikali 100, bawah pun dikali 100. Sehingga kita dapatkan 625 per 10.000. Demikian. Ya, sehingga ini lebih gampang kalau tidak koma-koma. Ya. Nah, di sini di jawaban atasnya adalah 1. Artinya 625 ini habis. Ya, berarti 10.000 dibagi 625 berapa? Begitu cara menghitungnya. Atau dengan kata lain, kita lacak saja. Bilangan-bilangan di bawah kalau dikalikan 625 harus 10.000. Ya. Kalau kita kalikan 625 dengan angka 10, maka kita akan mendapatkan 6.205. 6.250. Kalau tinggal tambah 0 ya. 6.250. Sedangkan ini 10.000. Ya. Berarti harus lebih dari 10. Berarti ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Jawabannya adalah 16 dan 32. Cuman 32 kejauhan. Jadi jawaban kita adalah 1/16. Kalau tidak percaya, silakan saja kalikan 16 kali 625 pasti 10.000. Itu caranya. Ya. Nomor 7, silakan. Yuk kita cokkan jawabannya. 12,5%. 12,5% itu bisa dinyatakan 12/1/2 atau 12,5. Ya. So, kalau yang belum ke langkah ini, silakan. Sekarang dicoba. Lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Komanya pindah 1, berarti kali 10 kan? Berarti 125 per 1000. Ya. Silakan. Mana yang cocok? Yang cocok adalah 1/8. Ya. 125 dikali 8 adalah pas 1000. Sekarang cara kedua. 12,5 kalau kita sederhanakan menjadi pecahan biasa, 12 dikali 2 adalah 24. Kemudian ditambah 1, jadi 25. 25 per 2. Itu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 12 kali 2, 24. Yang ke bawah dikali, kemudian ditambahkan dengan yang atas. 12 kali 2, 24, tambah 1, 25. Berarti 25 per 2%. 25 per 2% artinya 25 per 2 dibagi 100. Jadi 100 ini sebetulnya di bawah. Sehingga 25 per 200. Ya, 25 per 200. 25 dibagi 25, 1. Berarti 200 pun harus dibagi 25, yaitu 8. Cara mana saja yang dipakai, silakan. Masih banyak cara yang lain ya. Soal nomor 8. Di antara nilai berikut, nilai yang lebih kecil dari 4 adalah, ini gampang ya, tinggal kita hitung saja. 18 dibagi 4 tentu saja lebih. Karena 16 dibagi 4 itu 4. Berarti 18 dibagi 4 itu sudah lebih dari 4. Berarti ini lebih besar dari 4. Yang kita cari lebih kecil. 32 dibagi 6. Yang dekat itu 30. 30 dibagi 6 itu 5. Berarti ini 5, berarti lebih besar dari 4. 2,1 pangkat 2. Artinya 2,1 dikali 2,1. 2 dikali 2 saja sudah 4. Di sini ada 0,1. Berarti ini pasti lebih besar dari 4. Nah, kemudian yang D, 0,4 dibagi 0,01. Jangan terkecoh di sini seolah-olah ini angka kecil. 0,4 dibagi 0,01. Supaya hilang komanya kita kalikan 100. Atas dikali 100, bawah kali 100. Kali 100 berarti di sana 40.
Oh, mohon maaf, ini ada salah ketik ya. Mohon maaf, ada salah ketik. Ya. Dikali 100 di sini semuanya komanya hilang karena bergeser 2 ya. Jadi misalnya 1. Kemudian ini dikali 100 berarti 4, kemudian 40 ya. Bukan 400, mohon maaf. Artinya lebih besar dari 4 ya, 40 soalnya. Kemudian yang E akar 15. Nah, akar 15 berapa? Akar 15 itu antara akar 9 dan akar 16. Nah, 3, akar 10 itu berarti 3, akar 11 juga masih 3, akar 12 itu masih 3, dan seterusnya. Sampai mentok akar 16 itu 4. Sedangkan di sini 15 berarti masih di sini, masih belum 4. Artinya dia lebih kecil dari 4. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 9. Nilai dari 3/44 bagian dari 5.456 adalah, nah, ini gampang tinggal dikalikan saja. Bisa kita kalikan 3 dikali ini, 5.456, atau ini dulu. Ya. 5.456 dibagi 44. Kita lihat, 5.456 dibagi 44. Ya. Yang lebih dekat ke 54, berarti dikali 1. Ya. Diingatkan lagi ya, teknik SD. 54 dikurangi 44, 10. 10 nggak bisa dibagi 44, turunkan 1. Jadi 105. Yang paling dekat angka 2, yaitu 88. Ya, 88. 105 dikurangi 88, itu 17. Turun 6 sini. 176 dibagi 44, itu pas 4. Sehingga ini dibagi 44 adalah 124. Habis ya, berarti tinggal dikalikan 3 yang belum dioperasikan. 3 kali 124 adalah 372. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal terakhir, soal 10, silakan dicoba dulu. Di sini sudah banyak ya playlistnya, silakan diklik playlistnya, akan terlihat banyak video untuk persiapan tes-tes seperti ini. Bergabung di Instagram, ini CPNS 2021 siap. Yuk kita jawab. R tambah S sama dengan 36. Kemudian R dibagi S sama dengan 1/3. Ditanyakan R dikurangi S. Nah, kita bergerak dari sini. Ini kali silang saja. R dikali 3, 3R. Kemudian S dikali 1, S. Sehingga kita dapatkan hubungan antara R dan S, yaitu 3R sama dengan S. Atau S itu 3 kali R. Ya, baru kita gunakan yang pertama. Karena S itu 3R, artinya kalau kita menemukan huruf S bisa diganti dengan 3R. Ini kita menemukan huruf S di sini, maka ini bisa diganti dengan 3R. Sesederhana itu sebetulnya. R ditambah 3R, 4R. Ya, sehingga 36 dibagi 4, 9. R kita dapatkan 9. Untuk mendapatkan S sangat gampang. Karena R di sini 9, maka ini diganti aja dengan angka 9. Ya. Jadi, karena S itu sama dengan 3R, R-nya 9, berarti S-nya 27. Baru kita bisa menjawab lengkap soal ini. R dikurangi S. R dikurangi S berarti R-nya 9, S-nya 27, berarti negatif 18. Itu jawabannya.